Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Arik Yosef Fikri dengan NIM channel 190034 dari program studi akuntansi 2019 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa beban dibayar di muka. Konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang dibayar terlebih dahulu sebagai kewajiban pada periode bersangkutan sebelum perusahaan mengakui sebagai biaya pada periode yang akan datang. Biaya dibayar di muka belum dapat diakui sebagai biaya pada periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai masa manfaat atas biaya dibayar di muka tersebut. Menurut Wild dan Koch, tahun 2011, nomor 18, beban dibayar di muka adalah pos-pos yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetap diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar di muka dikelompokkan ke dalam aset lancar yang dapat berupa asuransi, sewa, dan pajak. Untuk akuntansi komersial, pencatatan di beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan data pendekatan harta dan pendekatan beban. Untuk pencatatan dengan pendekatan harta, ayat jurnal pada akun kredit dan kas atau bank. Sedangkan untuk pencatatan dengan pendekatan bank, ayat jurnal pada akun kredit adalah beban. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan dan bangunan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah, dan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan atau atas bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Pencatatan PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap. 1. Sewa atas kendaraan. Dalam Perundangan 70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 1 Undang-Undang PPh mengatur mengenai penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan dasar dipotong PPh pasal 23 sebagai perkiraan penghasilannya. Penghasilan netonya adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dengan tarif efektif 1,5% atau 15% dikali 10% kali 10 jumlah bruto tidak termasuk PPN. 2. Aset tetap. Sesuai Perundangan nomor 70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan bruto neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh atas penghasilan sewa dan penghasilan lainnya. Sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis kecuali sewa tanah dan sewa penghasilan sehubungan dengan sewa tanah atau bangunan yang telah dikenakan PPh bersifat final, maka akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar pajak. Dan besarnya perkiraan penghasilan netonya adalah 30%. Jadi, tarif efektifnya adalah sebesar 4,5%.
atau 15% dikalikan dengan 30% dikalikan jumlah bruto tidak termasuk PPN. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.